Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman OS dan juga teman-teman di rumah. Oke teman-teman semua, kembali lagi kita di Podcast SOS. Hari ini kita Podcast SOS yang keempat ya. Narasumber masih dari internal. Nah, siapa narasumber hari ini? Sebelum kita menuju ke narasumber kita, seperti biasa saya mau cerita sedikit tentang OS nih. Ya, mungkin teman-teman yang di rumah nih kemarin udah ngedenger ya apa itu OS, tapi saya pengen cerita sedikit lagi. Sebenarnya nggak ada keanggotaan pasti OS itu siapa. Jadi teman-teman semua, kita hanya disatukan oleh grup WhatsApp ya sekarang ya. Karena kita jalin silaturahminya pakai WhatsApp, makanya kita bikin grup WhatsApp. Silakan teman-teman semua yang pengen bergabung, yang alumni SMA Kebanjiran angkatan 2005, yang pengen bergabung dengan grup WhatsApp OS, kita persilakan nih. Monggo aja, syaratnya cuma satu, kuat mental. Karena diskusinya di dalam begitu aktif dan hangat ya. Meleng dikit tuh udah bisa 1000 message tuh. Kita udah ada yel-yelnya yuk. Apa tuh? Grup OS. OS Jaya Jaya Jaya. Apaan itu? Itu berarti nggak suka nontonin Taulani TV lu. Nggak tahu gua. Gimana kalau kita bikin saingannya, Ro? Namanya Ramalan. Apa Jaya, tuh? Jaya, Jaya. Apaan singkatannya ramalan? Oh, prediksi ramalan. Iya, jadi kita sih grupnya open, kita nggak ada keanggotaan khusus, kita nggak ada kalau mau masuk harus ospek dulu, dibentak-bentak, terus disuruh apalagi sih? Disuruh nyanyi Avril Lavigne di malam hari, nggak ada kita kayak gitu-gitu. Jadi silakan teman-teman semua, terutama yang alumni SMA Kebanjiran ya di Jakarta Selatan, silakan untuk bergabung. Dan juga siapa sih anak-anak OS ini? Ya, ini anak-anak OS dulu nih memang teman-teman nongkrong. Dan juga kita dulu, ini ininya ya, yang banyak ya, mayoritas adalah teman-teman yang dulu aktif di ekskul. Nah, kalau di sekolah kita dulu namanya SUPSI. Nah, kita aktif di SUPSI, namanya, kita nggak boleh nyebut nama merek ya? Boleh, bebas. Nggak boleh ya? Ya kita singkatannya aja ya, SP lah. Gitu. Jodohan. Ya, bukannya Rohis kita. Ya belum selesai gua ngomong, lu sabar dulu. Ya yang SP dan juga anak-anak Rohis. Nah, tapi jadinya ya kayak begini semualah ya, mohon maaf ya, namanya jalan hidup kita nggak ada yang tahu ya. Oke teman-teman semua, malam ini kita perbincangan yang bakal menarik banget karena kalau kemarin-kemarin kita ngomongin yang agak-agak serius ya, mungkin temanya nggak terlalu tidak ada yang bumbunya lah. Nah, kalau ini nih kita akan bicara cuan-cuan-cuan. Nah, ini pasti orang-orang pada seneng nih kalau ada cuan-cuan-cuan nih. Karena pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama Bapak Februari Surya Putra. Oh, iya. Assalamualaikum. Temen gua nih, dulu kelas 1 yang dulu kita pernah bareng apa ya, Ro ya? 1H lah. Ya? Kelas 1H, 1H. Lu 1H kan? Iya, sama Doli tuh. Iya. Nah, ini temen sekelas gua kelas 1 nih gitu. Cuma ya itulah gua lari ke IPS. Nah, ini teman-teman ngelanjutin di IPA. Oke, malam ini kita akan ngobrol sama Vero. Nah, kita akan kulik-kulik kisahnya, kisah cintanya, kisah cerita bagaimana dia membangun kerajaan bisnisnya hari ini. Nah, Vero ini salah satu yang berada di pucuk klasemen OS ya? Betul gitu Jarwo ya? Kagak lah. Masih Jarwo, paling atas Jarwo. Persaingan ketat nih dengan juragan emas nih, Jarwo nih. Gua sih di posisi MU lah sekarang, mau degradasi kan. Oh, udah peringkat 9, Wo. Jangan salah. Gua nggak nonton Liga Inggris. Nonton Liga Jerman mulu. Teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita. Karena hari apa kemarin ya, kita udah mulai upload ya. Pembicaraan kita asli. 2 minggu yang lalu. Ya, kita akan upload lagi yang kedua.
Jangan lupa untuk subscribe banyak-banyaknya karena kita juga butuh duit ya. Siapa tahu ada AdSense-nya lumayan buat kita semua untuk menyelesaikan arisan yang nggak kelar. Oke, Vero, gimana Oi. Ro? Kabar Ro? Alhamdulillah baik. Semoga semua baik ya. Oke, di rumah aja nih. Iya, di rumah nih sekarang. Lu kan udah bikin studio ini, Ro. Studio podcast, nggak dipakai, Ro? Di kantor, gue mesti ke kantor dulu nanti. Oh, itu di kantor. Gue kira di rumah. Di kantor. Itu buat apa, Ro, ininya, Ro? Itu buat ini kan kita punya jaringan ya, ada seller, distributor, segala macam kita jadiin satu forum. Jadi ya udah isi di situ. Jadi ya tentang apa aja sih, tentang jualan di WhatsApp, tentang informasi produk segala macam, cara apa namanya mempresentasikan produk tuh gimana, gitu. Oke. Jadi buat ini ya, apa? Membangun mimpi-mimpi downline lo gitu lah ya. Dan gitu dong, ntar gue merasa paling atas, habis itu gue bagian ongkang kaki gitu ya. Jadi teman-teman semua, ini Vero ini memiliki usaha yang berkembangnya sangat pesat, luar biasa. Saya udah beberapa kali main ke rumahnya. Amin. Ngeliat juga kantornya. Loh, ini salah satu, kalau teman-teman di rumah pernah beli atau pernah denger yang namanya Rosella. Rosella apa Rocella? Rocella. Nah, inilah ownernya, salah satu ownernya. Itu. Jadi apa namanya? Uniknya beliau ini lulusan ITB Teknik Material ya. Iya, masih sesuai jurusan sih. Hah? Masih sesuai jurusan kan? Iya, materialnya bahan kain ya. Iya, gue ngomongin katun sekarang. Dibandingin dulu gue jurusan material, kalau ditanya orang kan kuliah di mana, ini jurusan apa, material. Oh, nanti jualan batu bata ya, lebih parah tuh. Dikira bukan toko material gue. Padahal di ITB itu ada teknik tekstil ya, kalau nggak salah ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Terus tau gue. Polban kali ya, Politeknik ya. Mungkin Kali. Tapi gimana Ro ceritanya Ro? Lo akhirnya berbisnis celana rok Ro. Dari engineer, lo kan sempat kerja dulu ya, kantoran ya? Gue kerja. Bentar. Ya, jadi kalau gue boleh cerita nih, dulu kan bisa dibilang gue jurusan material ya. Jadi kalau di material itu bayanganan kita kerja di perusahaan-perusahaan minyak kayak gitu ya. Kan emang dulu oil and gas ya udah benar-benar jadi tujuan anak-anak teknik lah. Nah, makanya juga sebenarnya dulu sama tuh, gue masih punya mimpi kerjain di oil and gas gitu kan. Dan sempet pas lagi semester berapa ya, mungkin 5 atau 6 juga gue udah punya bayangan nih, gue masih belajar yang namanya welder segala macem. Soalnya yang namanya welder tuh yang ngelas apa namanya, misalnya yang keren itu underwater segala macam. Nah, itu kan emang kalau orang nyari duit tuh bayarannya gede gitu. Nah, cuman kan ternyata di perjalanan hidup gue nikah tuh pas kuliah. Jadi setelah itu gue mungkin ya gue harus mulai realistis. Jadi ya pas gue udah mulai, gue nikah semester 7 ya. Jadi udah tinggal tingkat akhir ya, udah tinggal skripsi. Terusnya pas lagi lulus ya udah gue cari kerja aja, mana yang dapat duluan segala macam. Bisa dibilang ya gue banyak tes juga, dari sebelum lulus gue udah banyak tes. Akhirnya gue mendarat di ini perusahaan Epson kan, printer di Cikarang gitu. Jadi emang pas posisi kerja juga ya udah gue juga enjoy aja sih, maksudnya gue orangnya fleksibel sebenarnya, nggak mesti apa namanya, gue punya cita-cita jadi pengusaha, nggak juga gitu. Bahkan kan background-nya orang tua gue juga kan pengusaha gitu ya, tapi dia nggak pengen tuh anak-anaknya jadi pengusaha, mungkin karena pernah ngerasain jatuhnya kayak gimana kayak gitu. Akhirnya ya udah, emang orang tua gue tuh pengennya anaknya tiga-tiganya ya berkarir yang bagus di perusahaan lah, biar nggak banyak pusingnya dan banyak uangnya lah, tujuannya begitu kan. Gitu ya, orang tuanya bisnis. Gue beberapa kali juga ketemu teman gue tuh banyak yang orang tuanya usaha, itu nggak kepengen loh anaknya juga usaha tuh. Gue juga heran sih. Ya mungkin kalau lagi
pas lagi amsyongnya istilahnya jatuhnya kan mungkin kan nggak mudah gitu ya, dan mungkin nggak pengen anak-anaknya ngerasain kayak gitu, pengennya yang aman-aman aja. Gitu. Betul, Jadi betul, emang logis maksud gue gitu kan. Cuman mungkin karena udah darah mengalir di kita semua kan. Jadi kita 3 bersaudara ini, abang, gue sama adik gitu ya. Ya udah, sekarang malah jadi satu kantor gitu. malah bangun usaha bareng-bareng ya. Iya, Oh berarti nih lo ngejalaninnya bareng sama abang sama adik lo ya? betul. Jadi ownernya kita bertiga. Gitu. Udah jalan berapa lama lo? Jadi gini ceritanya tahun 2008 itu kakak gue bikin toko online namanya muslimgallery.co.id. Tujuannya sih buat ngasih kegiatan buat istrinya ya, karena pada saat itu kan 2008 ya? ya Itu 2008. marketplace belum ada itu ya? Belum gitu ya? ya, di Indonesia sih belum ada, belum kedengeran ya. Belum ada itu marketplace. Belum besar mungkin ya, kayaknya saat itu sih udah ada Tokopedia Iya. kalau salah, cuman belum kayak sekarang lah gitu. Dan Berarti dulu, lo jualnya direct dulu ya? Maksudnya dari website betul. ngejual gitu ya? Karena kan dulu Betul. FB juga belum jualan kalau nggak salah ya kayaknya. Belum Betul. ada buat marketingnya, tools marketingnya, terus marketplace belum booming di Indonesia. Jadi benar-benar website aja gitu ya? Betul. Jadi dulu awal mulai itu kan kalau kita ngomongin sejarahnya ya, maksudnya awal kakak gua bikin kan bisa dibilang dipikirin namanya toko online kan ya udah bikin website jadi ramai yang beli gitu kan. Taunya pas sudah jadi website, udah berapa lama, seminggu 2 minggu kok nggak ada yang beli gitu. Ternyata ya masalahnya karena nggak ada traffic gitu, nggak ada pengunjung. Makanya akhirnya kakak gue belajar lagi, autodidak. Ada yang namanya SEO kan, Search Engine Optimization, biar orang ngetik misalnya baju muslim atau enggak baju muslim murah atau toko online baju muslim, yaitu gimana toko kita muncul di halaman pertama Google gitu. Nah itu dipelajarin. Makanya ya dulu emang modalnya cuma Google itu ya, Roy ya? Betul. Nggak ada channel lain kan? Belum ada dulu. Gitu. Oke. Baru ya udah akhirnya belajar Facebook. Akhirnya kan gini, jadi pas lagi kalau perjalanannya itu dulu dari mungkin ya 2008 sampai dengan 2013 kita masih banyak berkutik itu di Google. Kita belajar tadi ya SEO gitu ya, itu biar kita tadi nangkring di Google tapi dengan cara yang organik. Kita beli tools bagaimana caranya biar kita secara organik tuh muncul di atas gitu ya. Cuman kan akhirnya pada tahun 2013 itu e-commerce besar tuh benar-benar nyerang Indonesia ya. Betul. Nyerang. Jadi lo ngetik apa aja tuh yang muncul pasti mereka semua tuh. Tokopedia lah, Shopee belum rame waktu itu ya. Beli Bukalapak udah muncul di atas. Jadi ibaratnya nih buat para UMKM tuh mental gitulah ke halaman kedua gitu, kecuali buat mereka yang ngejar-ngejar keyword yang spesifik. Bentar nih anak gue pada nangis nih, ntar kita cut dulu ya bentar ya. Santai. Ya kalau gue lihat memang Tokopedia itu baru mulai dapat pendanaan 2009, tapi baru 2,5 billion. Billion itu miliar berarti ya? Miliar ya. Cuman sedikit. Terus baru mulai gede-gede 2011. Betul. Ya, jadi mungkin baru rame tahun segitu miliar lah ya. dolar atau miliar rupiah? Rupiah. Oh, rupiah ya. Jadi pendanaan pertama Tokopedia itu dari PT Indonusa Duitama sebesar 2,5 miliar rupiah tahun 2009 tuh. Itu bosnya si William kan sih? Iya. Betul. 2009, 2010 East Venture masuk, akhir 2010 baru SoftBank 2013. Nah kan lu 2008 itu posisi belum lulus, Roh. Masih kuliah tuh kan? Iya, emang kakak gue yang mulai kan. Jadi dulu gue juga belum gabung. Jadi paling cuman bantu-bantuin sempat
freelance nge-CS, sempat bantuin belanja di Robani dulu ya. Kan dulu bisa dibilang produk awal yang dijual sama kakak gue itu produk Robani. Dulu juga jualannya banyaknya direct juga tuh, maksudnya ke komunitasnya, pengajian segala macam, ke WNI yang ada di Singapura. Offline maksudnya? Offline ya, WNI yang di Singapura juga. Jadi ya udah gue sempat belanjain juga di Robani Bandung kan, kebetulan kan dekat tuh dari kampus, jadi ya udah kadang-kadang gue yang belanjain. Bahkan pernah lucu. Di ekspor Singapura gitu ya? Iya, bukan ekspor lah, kecil-kecilan ngirim hand carry ya, kan. Ini kita di podcast. Hand carry lah, pas lagi dia datang dibawa lagi gitu-gitu. Bahkan dulu kocaknya kan. Lo nikah tahun 2008. 2008. Nah ini yang unik guys, tadi mungkin udah diceritain sedikit kalau Vero itu nikah pas kuliah nih. Di saat dulu mungkin teman-teman OS cuma ngemeng-ngemeng doang nih. Nikah cepet, pret. Nah, gue kebetulan jauh ya, kuliah gue di Jogja, Vero di Bandung. Gue bener-bener nggak tahu ceritanya itu sebelumnya. Tahu-tahu gue diundang ya waktu itu ya. Lu nikah undang-undang nggak sih lu? Undang. Yang akadnya datang, si emak juga datang. Atau resepsinya kan udah rame-rame, malah datang semua kan banyak. Nah, gue kayaknya nggak datang semua tuh ya. Mungkin 2008 tuh gue lagi sakit-sakitnya, Ro. Jadi mungkin gue lagi nggak ini nih, nggak bisa kemana-mana waktu itu. Nah itu, jadi pas kuliah di saat yang lain cuma ngomong-ngomong doang, ngincer si A, ngincer si B, dan gue sebagai orang yang jauh, nah mungkin teman-teman yang di Bandung kan pasti ngerti lah bagaimana pendekatannya Vero dulu ya. Gue juga kaget, wah gila nih anak nih, kita semua wacananya nikah muda, tapi Vero langsung pembuktian nih. Yang bikin lo berani apa dulu, Ver? Gue sih nggak banyak pendekatan, nggak banyak teori, langsung aja lah. Nggak kayak Fadoli gitu ya? Nggak. Jadi ya mungkin satu kesambet, dua udah ngebet ya gitu ya. Dulu kan gue baca novel gue dulu ini apa namanya, novel Habibur Rahman, lo tahu kan, ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih segala macem. Kayak gitu. Tapi dulu gue juga ada perasaan kayak gitu. Cuman gue nggak berani, Ro. Gitu. Maksud gue kan kita mikirnya pasti panjang ya, maksud gue makan apa segala macam. Gue aja kasarnya ngomong ke orang tua gue sendiri aja nggak berani gitu loh. Nah tuh lu memang apakah dulu memang didukung orang tua ataukah belum lagi lu meyakinkan orang tua ceweknya, itu kan bukan perkara gampang, Bro. Iya, cuman kan ya cobain aja, dites lah, nekat-nekat dikit. Kalau nggak dikasih kan ya harus sampai dikasih lah gitu. Tapi sempat ada penolakan, Bro, dulu. Orang tua sih ada, orang tua gue kan mikirnya ya malah gak susahan ke orang tua gue sendiri ya dibanding ke orang tuanya istri gitu ya. Gitu. Jadi kalau dan ini nih guys, istrinya itu teman SMA kita juga, kita kenal juga. Jadi karena gue udah ngejar udah lama kan, mumpung dia mau ya udah langsung gue jadiin, Bro. Jadi masa sebelum berubah pikiran dia. Lu kapan ngejarnya, kok? Sebelum pelet gue hilang ya langsung aja gue jadiin, Bro. Apa Ben? Memang usaha lu ngejar lu gimana kok? Masa nggak pernah lihat dulu ada usaha ngejar? Ya, cuman di Bandung nih. Cuman memimpikan aja, cuman naruh foto gitu-gitu doang kok. Vero ngilang terus di kosan, nggak pernah ada di kosan Vero. Tahu-taunya di Jatinangor dia. Enggak lah, gue SMS-an. Ketemuan emang jarang, gue malu, ketemu cewek juga malu gue. Gitu. Coba Li, cerita Li dulu gimana Li dia Li? Gue udah lupa. Gue nggak dikasih tahu masalahnya dulu. Dulu yang dikasih tahu cuma Doli doang. Dia diem-diem dia. Diem-diem apaan sih, Li? Iya, lu diem-diem, Bro. Tahu-tahu udah mau nikah aja. Oh, jadi lu juga pada nggak tahu teman-teman yang di Bandung tuh? Maksud gue prosesnya itu nggak tampak gitu. Woi, ini kita selingan doang, Bro. Kita kenapa jadi lama di sininya nih? Lo enggak, ini kan bagian dari kisah hidup yang harus dikulik juga, menarik ini. Jadi berhubung dulu gue sudah beristri pada saat kuliah gitu ya. Jadi makanya gue ya udah gue harus punya target berpenghasilan gitu. Nanti dulu Bro, belum ya. Gitu.
Ini meyakinkan dulu nih gimana. Gue kan dulu, gue ngerasa, gue pun juga pengen gitu. Hasrat buat nikah muda juga ada. Cuman kan ternyata nggak semudah yang gue bayangkan gitu loh. Dapat perizinan aja tuh susah banget gitu loh. Nah lu kenapa Gue titip nanya juga dong, boleh nggak? Boleh. Ini kayaknya juga bisa banyak memberikan insight buat yang denger nanti. Jadi 2008 nikah semester 7 ya. Buat laki-laki itu kan rasanya berat ya, seperti kayak tadi Priyo tadi. Mungkin kalau buat perempuan agak gampang lah, karena memang ya tinggal buka aja, Fer. Buka celana kelar dia. Nggak, buat perempuan ya maksudnya kewajiban nyari nafkah kan bukan di mereka gitu. Buat laki-laki itu berat gitu loh. Jadi thought proses lo tuh apa lo yang membuat lo meyakinkan untuk menikah saat itu juga gitu loh. Pasti kan pertimbangannya apa, terus plus minusnya mungkin kepikiran dari lo sendiri, dan ketiga akhirnya bagaimana akhirnya lo memilih untuk maju terus gitu loh, instead of ya ntar dulu lah, lulus dulu atau kerja dulu segala macam. Jadi kalau mumpung netanya mau, sebut nama, sorry. Nggak apa-apa lah, sebut nama aja, udah tahu siapa lagi. Jadi yang pertama kalau misalnya dari orang tua itu ya setelah di lobby lama itu akhirnya mutusin boleh, cuman satu syaratnya sebenarnya yang paling utama nggak telat lulusnya maksudnya. Itu pertama sih, poin pertama. Yang kedua bisa dibilang orang tua juga komitmen dalam artian buat masalah penghidupan dia mau mengsubsidi fair gitu. Dan pada saat itu pun gue sudah mulai dari sebelum-sebelum memang gue senang sih kayak jualan-jualan ya, walaupun untung gak banyak ya lumayan lah, bisa dibilang bisa 50% menghidupi lah gitu ya. Jadi gue mau jualan-jualan parfum segala macem, dan itu 2 poin tadi. Tapi sih. Itu kan nggak lo sadari pas SMA kan, Bro ya? Enggak. Gitu. Oke, lanjut. Jadi emang dulu gitu ya, maksudnya emang ini masalah kondisi. Emang gue nggak ada niat juga pengen jadi wira swasta, nggak ada niat juga. Emang pengennya ya sesuai yang diarahkan sama orang tua kan, kerja di perusahaan oil and gas atau apa yang bagus, yang gajinya oke. Cuman kenyataannya gue memutuskan nikah dulu. Gue juga deket sama istri gue, maksudnya ya udah, istri juga nggak mau yang berlama-lama lah. Kalau lo serius ya udah kita nikahin sekarang gitu. Ya udah. Sebenarnya nantangin doang ya bini lo ya, ternyata ya nggak nyangka juga dia ternyata lo serius gitu ya. Iya, makanya dia sekarang mungkin itu Kesel ya. Gitu. Ya itu sih maksudnya. Tadi pertanyaannya Ferry juga tuh. Udah kejawab belum, Fer, tadi? Maksud gua itu sih, jadi yang penting kalau satu lagi pertanyaannya Ferry nih yang belum terjawab nih, karena Ferry lagi sambil sibuk ya. Ya terus lu ngidupinnya gimana? Itu dia tanggung jawabnya kan yang berat ya. Gue itu tadi makanya sendiri ngalamin setelah gue aja yang menikah setelah gue bekerja saja itu ngerasa ya memang berat gitu loh. Ya. Nah. Jadi terus terang ya emang gue ya bersusah payah ya. Maksudnya kita yang namanya ngontrak atau ngekos tuh pindah-pindah gitu, nyari-nyari yang murah. Bahkan pernah dapat kamar itu cuman mungkin 1,5 kali 2 meter kali kecil, jadi gue udah kayak kuburan, geser-geser dikit aja gelinding gitu, kasurnya juga bener-bener sempit banget gitu ya, berdua gitu kan, apalagi kan berdua. Itu masih kuliah tuh? Masih kuliah, gue udah tinggal tugas akhir ya, udah terakhir kan. Gue istilahnya dulu sempat ngontrak di Jatinangor tuh sama Neta ya, ke Bandung ya sekali-sekali aja pas ngerjain tugas akhir gitu, naik motor bolak-balik. Dan ya udah itu juga ya kita beli makan soto nasinya 2 gitu-gitu aja, bisa lah dihemat. Iya, itulah serunya malah di situ loh ya, jadi cerita sekarang ya. Iya. Menarik ya, malah nggak semua orang punya kisah kayak gitu. Betul. Dan sekarang tuh nikmatinnya beda, Fer. Nikmatinnya tuh lo lagi nyetir HRV terus cerita bingung, kemarin kita udah susah lo makan, tapi sambil nyetir HRV itu rasanya enak banget loh, serius loh. Ya. Ya kalau gue dulu yang kuliah di Jogja susah lah, gue ya bukan susah sih, gue tuh membatasi diri nggak makan enak ya. Ya mungkin duit ada, cuman ya nggak cukup buat bulanan gitu. Begitu gue kerja makan di tempat itu tuh rasanya puas banget gitu. Nah gue bisa ngebayangin sih puasnya lo ngejalanin hidup lo sekarang gitu, Fer. Tapi lo
mendapati perasaan yang sama nggak gitu? Maksud gue dengan apa yang lo alamin, kebayang sih lo cuma tinggal itu. Nah sekarang tuh nikmat banget nggak hidup lo gitu? Ya alhamdulillah sih gue sih selalu bersyukur ya. Jadi kadang-kadang ya suka ada cerita-cerita gitu. Bahkan kalau misalnya kita pernah gitu ya setelah berapa tahun nikah ke Jatinangor, ya kita cari-cari lagi tuh kantin-kantin yang pernah kita beli makan satu mangkok berdua. Itu kan wah benar apa ya cerita yang nggak bisa dilupain gitu ya. Bahkan dari tempat lain lagi, wah kita dulu makan ini nih ayam goreng Padang tuh yang ada bumbu hitamnya dilebihin lah pokoknya biar bisa pakai nasinya berdua gitu-gitu pokoknya. Cuman ya terus terang gitu ya, maksud gue juga bukan, kadang-kadang kan orang kan cerita success story entah apa namanya susah banget. Kalau gue sih terus terang ya masih beruntung gitu, artinya orang tua sih masih cukup sebenarnya, apalagi orang tuanya Neta juga cukup sekali gitu ya. Makanya gue juga nggak yang gue 100% menghidupi istri, enggak gitu. Jadi memang disubsidi, jadi istri orang tua masih ngasih lah, cuman dikurangin jatahnya. Dan gue juga kan bisa dibilang udah menikah gue pengen buktiin, artinya gue juga segala macam gue jual, jadi gue jualan kaos segala macam, jualan jas itu ke teman-temannya Neta lah. Jual motor, jual TV ya? Itu enggak. Kepepet ya? Iya, gue banyak lah jualan macam-macam lah waktu itu. Terpaksa udah nggak tahu malu, pokoknya gue nekat aja. Kadang-kadang kualitasnya jelek malu kadang-kadang ya udah, cuman itu perjalanan hidup. Oke, nah sekarang Fer, kalau misalnya dibalik Fer, anak lo mau melakukan hal yang sama kayak lo gitu, lo kasih nggak? Misalnya si Ayah nih, umur 20 udah dilamar, lo kasih nggak? Ya gue lihat dulu suaminya kayak gimana. Mungkin kasih-kasih aja sih maksud gue. Gitu, daripada kita larang-larang kan, malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Iya. Cuman kan kita lihat dulu nih, maksudnya nih calonnya gimana gitu. Kalau anaknya Ardi Bakri, ya boleh lah ya, lo izinin lah ya. Yalah, gue lepas aja langsung. Oke, Ro. Balik lagi nih ke usaha lo nih. Sekarang kan gue saksi mata sendiri ya. Dulu mulai dari jualan produk-produk muslim, lalu lo ngambil kesempatan menjual barang-barang lain di luar, kasarannya dulu kalau gue ngobrol sama lo, ya apa aja gue jual lo, yang laku gue jual gitu ya. Iya. Yeah. Gue inget banget lo jualan Tupperware-nya IKEA. Iya. Yeah. Terus macem-macem lah, artinya nggak cuman nggak cuman baju muslim lah. Dan itu kan tahun berapa ya? Gue waktu itu pas resign gue ke tempat lo, 2015. Ya, pas awal-awal IKEA ada di sana lah pokoknya tuh di 2014, 2015 gue ke tempat lo. Ya. Nah, sekarang kan makin banyak Ro, pesaing Ro. Ya. Lu makin meroket atau makin nyungsep? Ya sebenarnya sih saat ini kondisinya susah ya karena lagi pandemi sebenarnya. Ya, sebelum pandemi lah, sebelum pandemi kita pertumbuhannya masih bagus gitu. Nah, seberapa, maksud gua dulu kan lo masih ini kan, maksud gua masih apa yang hits lo jual, apa yang hits lo jual. Nah, sekarang kan lo fokus nih, sekarang Rosella, lo masih jualan yang lain juga nggak? Masih. Oh, masih yang ngetren gitu masih lo jual-jual juga? Masih. Oh, gue pikir lo udah fokus. Tapi maksud gue kan mungkin sekarang porsi Rosella lo kan gede lah. Ya, itu juga karena kondisi pandemi sebenarnya. Sebelum pandemi porsinya tetap lebih kecil itu. Oh, gitu. Ya. Wah, kaget juga nih gue. Ya. Sekarang apa barang apa yang lo jual yang hits tuh baru? Ya, ada macam-macam ya, cuman emang nggak boleh disebutin semua. Oh, nggak boleh. Oh iya, rahasia perusahaan. Dan yang unik guys, ini teman-teman semua ya. Kalau tadi kan kita bicara baju muslim, kita bicara, lu Vero juga pernah jualan IKEA itu, pernah juga mainan ya, Vero dari Cina ya, impor ya. Impor. Jualan mainan, segala macam. Nah, Vero ini itu juga berjualan obat kuat. Nah, itu gimana, Fer? Ceritanya, Fer? Disebutin lagi lu bilang, jangan sebutin semua. Nah, kan itu yang rame di grup. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi emang, lu melihat peluang apa di balik itu, Fer? Ya, itu tadi apa aja dijualin sebenarnya. Konsepnya apa aja dijualin. Jadi kalau selama
produk itu punya selling point ya, punya jadi sebenarnya kan kita kan dasarnya ini sebagai digital marketer ya, itu core kita malah, jadi bukan masalah produk ya sebenarnya, makanya gitu. Jadi bukan masalah produknya, karena kita banyak belajar mengenai cara berjualan online. Artinya ketika kita ngeliat produk yang punya selling point atau unik gitu ya, dan kira-kira karena yang kita pelajarin itu gitu, kita ketika kita menjual produk, kita harus punya value yang berbeda gitu. Soalnya susah juga gini, contoh, makanya kenapa gue mudah-mudahan belum berjodoh itu, misalnya contoh kayak jualan gamis. Itu susah gue mau bikin gamis yang unik itu gimana, karena tuh produk gamis ya kan begitu aja sebenarnya ya. Artinya ya syar'i ya udah jelas gitu kan, maksudnya ada apanya, harus ada yang unik. Makanya dulu kita memulai kan ketika kita bikin produk rok celana gitu, perpaduan rok sama celana. Dan kalau orang lihat sebenarnya kan emang itu produk kan ribet banget ya, banyak tebel gitu, apa enak sih, nggak nyaman gitu. Cuman ternyata memang kita bicara kebutuhan gitu, ngelihat apa pasar di sini, ternyata banyak juga tuh orang yang udah pakai rok didobel lagi kan, gitu banyak. Nah itu peluangnya di situ, dan itu unik sekali ketika kita bikin suatu presentasi promosi itu, ya itu dapat banget gitu. Kita bikin dia lagi naik motor, dia bikin naik sepeda, lari-lari segala macam, itu praktis kan. Nah itu jadi solusi buat mereka-mereka yang nyari produk itu. Dan itu pun nggak hanya produk Rocella atau produk yang milik kita sendiri ya. Artinya ada juga produk-produk di luar sana tadi non fashion bisa dibilang, contoh obat kuat gitu. Nah iya, lu selling point-nya obat kuat apa, Bro? Maksud gue sih nggak ngebayang ya obat kuat dijual online ya, tapi memang banyaknya dijual online sih. Ya, karena... Cuman lu ngelihatnya apa gitu, dan laris nggak, Bro? Dulu laris gitu, karena dulu laris. Jadi, dulu pada saat itu, tosnya Facebook gitu ya, aturannya Facebook nggak seketat sekarang, karena makin lama makin ketat ya. Sebenarnya kayak nama-nama produk kayak gitu kan dilarang dijual ya. Jadi kita suka ngakalin bagaimana caranya bikin produk itu lolos dijual, dan kenapa produk sampai sekarang pun masih banyak kok yang jualan produk-produk dewasa gitu, kayak misalnya tisu magic, hajar jahanam kayak gitu masih banyak yang jual. Cuman mungkin mereka ya udah banyak ilmunya bergelut di situ, jadi mereka banyak ngutak-atik gitu. Jadi karena peluangnya itu dibandingin mereka beli offline tuh bening online gitu, karena namanya privacy gitu ya. Malu kita beli, anjir di Alfamart aja mau beli apa aja kan malu gitu kan. Benar nggak, Wo? Jarwo? Betul ya. Jadi gitu. Jadi emang ya udah, emang peluangnya tuh yang kayak gitu-gitu di online pasti. Nah itu ya udah kita coba jualin pakai. Enggak, maksudnya yang punya ide pertama siapa gitu loh. Maksudnya gue kan, lu kan nggak mungkin menjual sesuatu yang mungkin yang kalau gue menjual itu ya harus lu tahu lah produknya gitu. At least mungkin lu udah pernah nyoba apa bagaimana. Itu idenya gimana sampai keluar obat kuat gitu. Pertama ya tadi kita ngelihat artinya kan kalau kita ini kadang-kadang riset gitu, kita ngelihat juga orang jualan apa. Jadi kadang-kadang kita ya udah punya akun, ya bukan akun gue sendiri, bahkan akun kita banyak akun cloningan misalnya gitu ya, yang akunnya perempuan misalnya. Akun perempuan nih yang muncul di timeline kita tuh iklan-iklannya iklan seperti apa pertama. Misalnya akun cowok tuh yang muncul di timeline kita seperti apa iklannya, kan dari situ kita tahu tuh ternyata di akun cowok nih banyak juga nih yang jualan produk-produk kayak gitu. Ya udah, kita kadang-kadang ya udah kita tes orang jualan apa, ikutan aja cobain jualan kayak gitu. Bahkan kalau waktu itu dulu kan ada namanya produknya emang produk obat kuat, yang namanya nyari produk-produk kayak gitu kan sensitif ya, masalah BPOM. Betul. Pokoknya legalitas lainnya kayak gitu kan. Ya udah kita cari yang bagus, yang ada gambar Dr. Boyke-nya, dan dulu Dr. Boyke itu jadi brand ambassador. Oke. Itu
mudah banget jualnya gitu pada saat itu. Apalagi kalau yang modelnya Nikita Mirjani gitu ya kali ya, Aris kali ya. Kayaknya udah punya produk deh dia kayaknya. Oh, udah ya? Kayaknya kalau enggak ya brand ambassador doang kali atau iklan, gue pernah lihat juga tuh. Tapi lu pernah gini nggak, Ro? Lu misalnya sedang tanda kutip menikmati hasil jualan lo obat kuat gitu, makan sama bini lo, terus lo mikir, anjir ini kita makan dari obat kuat loh. Sering lah, bercanda-bercanda gitu sering. Bahkan misalnya gua bawa mobil yang itu kan, HRV kan, wah ini hasil jualan lipstick kayak gitu. Lipstick? Iya, itu mobil gua kebeli dari jualan lipstick ya. Gitu. Oke, Ro. Ini udah banyak nih cerita jualan nih, tapi lu mau buat, nah yang ini sebenarnya gue udah sering nanyain juga sih ke lu. Lu mau buat ini sebesar apa sih? Menurut gue ya ini hebatnya bisnis online ya. Kalau bisnis online itu kan lu kayak di rumah aja segala macem. Orang tuh masih berpikiran, gue nggak tahu ini kebanyakan orang ya. Awalnya gue pun mikir gitu, jualan online ya cuma jualan di rumah segala macem. Nah tapi nggak ngerti nih sebenarnya di balik bisnis online itu juga kayak perusahaan gitu loh. Iya kan, Bro ya? Betul. Ya kayak perusahaan besar gitu. Jangan dipikir kayak emak-emak sambil nganggur terus jualan online terus dikirim-kirim. Nggak segede itu juga. Nah, lu mau bikin ini jadi sebesar apa, Bro? Nggak berpikir untuk apa lu pengen IPO kayak apa kayak. Jadi emang dari awal mindset kita memang kita pengen bikin perusahaan ini besar gitu, perusahaan yang profesional. Jadi kalau gua dulu misalnya sendiri gitu ya, sempat sering juga gue belanja-belanja di Tanah Abang gitu. Dan misalnya ditanyain nih, Pak, jualannya di mana? Di online gitu. Kita udah ngomong kayak gitu aja tuh bener-bener kayak, wah, direndahin lah bisa dibilang. Dengan, oh iya online-nya lumayan ya, 1-2 buat ya sehari-hari cukup ya. Ya gue sih kan kayak gitu nggak usah gue timpalin ya. Jadi ya alhamdulillah aja gue jawab. Ya alhamdulillah gitu. Lama-lama kita beli, kita borong terus, lama-lama bingung online-nya gimana sih gitu. Karena dari awal juga kita udah berpikir, karena apa ya, ini online akan jadi besar. Kalau misalnya kita suka ngelihat data gitu kan, jumlah misalnya area yang sudah di cover sama internet aja masih rendah banget di Indonesia. Gitu. Gue dulu angkanya lupa lah tuh, pokoknya rendah banget. Artinya makin ke depan yang nama fasilitas internet itu kan makin murah. Di mana-mana nanti mulai tercover, daerah-daerah kecil mulai tercover, artinya ya memang online masih terus berkembang gitu. Beriring dengan tadi fasilitas berkembang. Tapi lo gimana bisa survive, Bro? Tadi ya seiring juga bertambahnya market lo, saingan lo kan juga makin gila. Musuh lo tadi misalnya Tokopedia, dia unicorn. Betul. Maksud gua orang jadi sekarang semakin mudah berjualan walaupun mungkin tidak mengadop model bisnis yang lo buat ya. Tapi artinya semua orang sekarang bisa jualan gitu loh. Ya, jadi orang mungkin ngerasain up and down-nya ya pernah. Ya. Betul, karena gara-gara mungkin keluar, nah itu gimana, Bro? Betul, karena tergantung, makanya orang punya pilihan ketika nanti punya datang kompetitor, dia ya sebenarnya sih nganggap ada pemain besar lah, dia nganggap itu sebagai kompetitor ataupun sebagai peluang bisa aja kan. Jadi pada saat itu ada teman-teman yang idealis, artinya ketika tadi itu e-commerce besar datang, dia bodo amat, gue pokoknya cara jualan gue masih di sini nih, masih pokoknya di Google misalnya gitu ya. Padahal kita cari di Google tuh ketiban itu semua tuh tadi e-commerce. Kalau kita dulu ya udah kita tahu diri pertama, belajar Facebook akhirnya kan, belajar Facebook Ads segala macam, belajar, artinya kita tahu lawan kita sebesar apa. Yang kedua, kita lihat itu sebagai peluang juga, artinya kalau misalnya kita bisa berjualan di situ juga, jaringan kita bisa berjualan di situ juga, ya kenapa kita nganggap dia sebagai kompetitor gitu kan. Akhirnya ya terbukti sekarang, artinya ya seller gue banyak banget yang jualan di Tokopedia, di mana namanya, Shopee, di Lazada. Kita cuma supply produk aja, mereka jualin di sana. Gitu. Okay. Dan berarti lu memang disebutnya sebenarnya bukan pengusaha ini ya, bukan pengusaha tekstil sebenarnya, tapi lu digital marketer tadi ya? Betul. Nah sekarang kalau lu memang digital marketer, sebenarnya kan
semuanya berarti sebenarnya bisa dijual, Ro, ya? Ya, makanya tadi harus punya itu ya, nilai ya produknya ya. Artinya kan asal lo punya nilai, lo mungkin lo pikirin juga operasionalnya nggak ribet, semuanya bisa dijual gitu kan sebenarnya. Betul, betul. Oke. Jadi kita ada risetnya, Jadi kita ada risetnya, artinya kita mau jual produk ini, kita tes dulu. Kita nggak usah nyetok. Kan sekarang kan zamannya dropship juga kan. Kadang-kadang orang juga merasa udah besar, dia ngapain gua dropship segala macem. Cuman kalau kita ngomongin cash flow kan itu penting banget. Artinya kenapa kita nyetok kalau misal belum tentu laku gitu kan. Jadi kita riset kita coba bikin langsung buang ya, duit muter ya. Iya, kita coba bikin materi iklan yang bagus dulu. Kita coba jual dengan stok orang, kita jualin bagaimana. Kalau misalnya oke, baru kita stok. Buat ngamanin stok sih, lebih kepada itu. Oke, berarti kalau memang lo internet marketer, berarti Rocella nih cuman pelarian aja gitu loh. Maksud gua kan berarti kan nggak pengen fokus ke satu produk gitu kan sebenarnya. Sebenarnya itu sebenarnya core-nya itu. Core-nya museum galeri kita ya. Kita masih di grup museum galeri, jadi emang kita jualan produk tuh produk-produk Islami sebenarnya gitu ya. Dan kayak misalnya Rocella itu kan bisa dibilang itu kita baru bikin tahun 2015 akhir. Sebelumnya kita sebagai distributor juga, distributor produk brand-brand orang. Cuman ketika kita sudah tahu bagaimana cara memasarkan, nah itu kadang-kadang udah nggak relevan sama produk orang tadi. Contoh dia ada jualan produk hijab atau gamis tadi, ini gua buat presentasikan ke dalam bentuk iklan agak susah gitu, karena harus punya yang unik-uniknya itu. Nah itu alasan kenapa dulu kita akhirnya bikin produk sendiri, karena kita tahu cara jualnya seperti apa, berarti kita harus butuh produknya seperti apa begitu. Oke, itu kuncinya itu. Jadi lu karena udah tahu market kayak apa, lu nganggep barang-barang lain tuh bisa jadi sebenarnya nggak bakal laku nih gitu ya. Ya udah ada itulah, udah bisa menilai gitu ya. Iya. Keren juga tuh kalau udah punya ilmu kayak gitu tuh. Ya. Nah, tapi sejauh mana lo mainan data, Ro? Maksud gua, ya sekarang kan mainannya big data, segala macam. Kayak teman kita Joel kan juga masternya big data. Sejauh mana lo mainan kayak gitu? Ya, kita mainan gitu lebih kepada ngelihat ini sih, audiens ya. Karena kan yang namanya kita sekarang jual, contoh gini ya, misalnya kita di Facebook Ads, nah itu sangat pengaruh sekali dengan yang namanya targeting. Nah, itu harus pakai data kita. Daerah mana misalnya. Nggak, tapi lo mainan big data, lo beli data bahkan gitu. Oh, enggak sampai situ. Itu dari data kita yang 2008 tuh masih bisa dimanfaatin. Oke, Ro, kita masuk segmen yang kedua nih, yang lain meneng-meneng baik nih. Katanya gua kebanyakan omong, katanya nggak bisa nanya. Ini giliran nih nggak ada yang mau nanya nih. Iya, mau nanya aja lah. Gue juga nyantai-nyantai aja. Gitu. Oke, Ro. Nah, sekarang kita ke segmen kedua, Ro. Nah, ini kita bicara, sekali lagi kita, teman-teman mungkin juga udah pada tahu ya, kalau tema kita itu salah satunya adalah midlife crisis ya, di mana kita berada di umur udah 30-an. Oh, katanya kan umur 40 umur kritikal lah. Kita harus mapan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga harus refleksi nih, kita udah sejauh mana berjalan. Nah, kita ngomongin hidup lah sekarang nih, agak berat memang. Gue kenal banget lo, Ro, karena kita dulu kelas 1 bareng, terus SMA juga, walaupun mungkin kita nggak deket-deket banget, tapi ya cukup dekat lah, kita sering mabit bareng, segala macam. Nah, yang bener main futsal bareng. Oh iya, Bang ya. Main futsal bareng ya, Bang. Jadi dulu guys, kalau kita di sekolah itu suka nginep di sekolah ya. Kalau dulu sih nyebutnya sih mabit gitu. Jadi anak-anak rohis nginep di masjid lah sambil qiyamul lail segala macam. Tapi sebenarnya kita cuma pengen main bola malam-malam aja. Iya bener gitu. Oke, kan itu tadi, Ro, gua udah kenal banget lu. Dan ya sebenarnya sama kayak Tawakal kemarin sih. Dulu lu tuh ya sosok yang begitu-begitu aja gitu. Maksud gua nggak terlalu menonjol, di organisasi lu juga nggak terlalu menonjol. Nah, terus apa nih yang buat lo? Karena gua pas pertama kali ketemu lo, itu tahun berapa ya gua pertama kali ketemu lo ya?
Pas kuliah, pas SMA maksudnya? Bukan, setelah kuliah lah, selalu berbisnis online ini. Ah ya tahu deh, lupa gue juga. 5 tahun yang lalu kali. Ya tahun 2000, setelah gue lulus lah tapi itu. Iya. Karena waktu kuliah pun, tanda kutip, sorry Ro ya, lu masih biasa-biasa aja Ro, yang lu makan gua traktir rujak es krim, masih ingat yang lu ke Jogja. Ingat lah. Nah itu terus pas setelah itu gue ketemu lagi, buset, gue ngeliat Vero tuh beda banget gitu. Lu di depan anak buah lu begitu berwibawa, lu nyuruh segala macam, lu ngatur segala macam. Gue bilang anjir nih orang dulu menang-menang baik nih sekarang, tapi leadership lu keluar gitu. Lu jadi sekarang dan lu kalau ngomong tuh gue liat dominan banget segala macam. Nah itu gimana tuh Ro? Itu menarik juga tuh ceritanya tuh. Ya jadi terus terang gue memaksakan diri gue yuk. Gitu. Sampai sekarang pun gue memaksakan diri gue, artinya gue belajar. Kayak misalnya gue bikin YouTube gitu, gue belajar biar lebih pede aja sebenarnya. Nggak, tapi kan kemauan belajar itu kan nggak datang begitu aja, Ro. Iya, makanya karena pertama gitu ya, bahkan sampai kuliah pun gue merasa gue juga ya udah emang ya biasa-biasa aja. Tadi bener kayak lo ya, gue nggak begitu aktif, nggak begitu gimana. Ketika gue kerja, gue udah lumayan ini sih aktif ya, maksudnya di antara orang-orang baru ya gue yang bisa agak nonjol juga, lumayan kritis gitu ya, lumayan kritis. Karena pada saat itu gue mikir ya gue harus dimanapun gue berada gitu, mungkin tuntutan gue nih harus segera maju gitu. Gue udah nikah dan gue udah punya tanggung jawab. Nah, kalau gue masih yang biasa-biasa aja dan gue belajar gue cuman ngikutin alur doang, gue rasa gue nggak akan ada percepatan gitu. Makanya gue emang. Berarti lo begini setelah nikah muda itu Ro? Ya. Bisa dibilang gitu? Ya. Gue jualan dulu kan malu, gue cuman ya udah bodo amat, gue cuek. Jadi iya benar. Lu tuh dulu pemalu. Ya. Gue inget banget gitu. Ya. Nah, dulu kan yang dominan kan si Fadoli kampret itu kan. Gue memaksakan diri gue, itu dia tadi, gue kuncinya memaksakan diri gue. Bahkan sampai sekarang pun karena gue bisa dibilang pemimpin perusahaan gitu ya gue harus memantaskan diri gue gitu. Ya tapi maksud gue kan memaksakan pun ya gimana sih Ro, lu dulu pemalu, lu keluar dari zona nyaman lu, benar-benar lu harus ngomong depan orang, dan bahkan sekarang tuh lu bisa jadi dominan gitu. Gue amazed banget jujur waktu gue ke rumah lo yang kita ngobrolin startup itu. Gue kaget banget Ro, lu tuh bisa begitu dominan di masyarakat. Maksud gue lu ngelit gitu, lu bisa dominan, padahal gue tahu banget lu dulu SMA nggak begitu. Iya. Gitu. Dari dulu udah dominan kali. Ya gue nggak tahu ya kalau nggak, maksud gue dominannya dalam konteks misalnya kita lagi bareng nih. Iya. Jadi kita dulu emang dulu gue bisa dibilang dulu ya sebenarnya kalau ngomongin dominan dalam ruang lingkup yang kecil ya gue masih lumayan cerewet juga ya, maksudnya. Betul, itu geri gue. Kayak teman-teman kos di SMA gitu kan, bisa gitu. Intinya sekarang cuma memperbesar area aja sih gitu. Dan ya memaksakan tadi gitu, gue harus bisa. Gimana Ro cara lu deal dengan ketidaknyamanannya itu? Ya gue punya cita-cita gitu, gue mempercepat. Kalau misalnya target kita sukses gitu ya di dunia, target kita misalnya punya angka, gue umur sekian, gue harus jadi apa segala macam, nah gue harus mempercepat itu gitu. Nah ini mungkin ya guys yang bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, karena jujur aja nggak gampang gitu untuk bisa lu merasa diri lu kepepet ya. Mungkin lu punya perasaan kayak gitu Ro ya, dulu lu mungkin muda butuh penghasilan, akhirnya lu mau nggak mau harus jualan segala macam itu kan. Udah nikah, habis itu udah punya anak kan. Betul. Itu lu punya anak 2011. Kuliah? Udah kerja ya? Udah kerja, udah tahun 2011 gue punya anak si Ayah kan. Udah bisa napas lah ya itu ya. Ya itu gue maksudnya malah ya harus makin semangat gitu kerja. Usaha makin semangat pada saat itu, dan posisinya, ini anak nih rada rusuh soalnya nih, bentar ya. Jadi gue memang bahasanya gue bingung ya, memaksakan, intinya gue memaksakan lah. Ya, berarti lu sama sekali nggak menyesal dengan pilihan lu nikah muda dulu gitu ya? Enggak.
Dan malah itu yang malah ya nggak ada yang nyangka ya, blessing in disguise juga gitu ya. Lo tiba-tiba dengan apa namanya, dengan lo nikah muda lo malah jadi bisa begini gitu kan, malah bisa jadi gitu. Kalau nikah lagi jangan-jangan lebih kenceng lagi bisnisnya. Jadi nggak Neta, bener nggak Net? Nih langsung disuruh tidur gue nih. Apa Teh? Sebenarnya gue ada semacam kayak mungkin sedikit testimoni mengenai Vero. Jujur aja, kalau tadi kita ngomongin soal leadership, Vero itu sebenarnya dari SMA sih udah kerasa leadernya ya. Dari kan udah kos-kosan, anak-anak kos-kos pasti nurut semua. Kalau Vero udah bersabda, pasti anak kos semua nurut ke Vero lah ya. Makanya kalau kita mau ada hubungan sama Bayu sponsor. Nah, cuma termasuk juga ketika gue di kampus dulu justru yang pertama kali aktif itu Vero. Justru gue tuh diceburin sama Vero salah satu ya. Gue diajak sama Vero, gue yang dicebur terus ditinggalin gue sama dia. Emang iya, gue lupa loh. Menwa. Enggak, justru Menwa tuh salah satu bentuk anti mainstream Vero di antara kita lah. Itu salah satu bentuk. Terus terang Vero ya, tuh tokoh di belakang layar. Ya, jadi secara leadership Vero sebenarnya dia udah punya. Cuman ketika dia nikah, gue lihat fokus dia berubah, itu aja sih. Dia jadi lebih fokus itu. Jadi makanya ketika Vero udah lebih fokus, kelihatan dia serius di situ, dan ya gue lihat salah satu penyebab dia akhirnya bisa berkembang ya itu karena dia ketika leadership terus kemudian udah punya tujuan, udah dapet lah dia. Iya. Memang ini sih bro ya, apa ya? Mungkin kalau gue bisa tangkap ya dari pengalaman gue, ini nggak ada psikolognya sini. Kemana sini psikolog nih, nggak jelas nih orang. Ya mentang-mentang beda kubu begitu sih sama gue. Nggak, artinya memang kalau gue dulu kenal istilah ya, lu selesai dengan diri lo sendiri gitu ya. Jadi mungkin nih Vero nih paling cepet dewasa tuh, dia lebih cepet kelar dengan dirinya sendiri. Gue nggak ada galau-galau, sekarang gue mau fokus nyari duit buat makan bini sama anak gue. Nah itu mungkin yang ngebuat dia jadi itu tadi ya, keluar nih potensinya segala macam. Ini analisis gue aja. Oke, lanjut. Teh. Nih Vero, gue mau nanya nih tentang pandangan lo ke depan mengenai dunia internet atau digital marketing lah, mungkin 5 tahun ke depan bakal bagaimana? Apakah semua, kan katanya ada yang inilah yang ekstrem kanan gitu bilangnya oke, semua produk tuh bukan bisa dijual online termasuk mobil sekalipun gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang ekstrem kiri yang bilang ntar orang bakal balik ke offline lagi kok. Nah itu menurut lo bagaimana ke depannya? Ya kalau gue sih tadi itu aja, berdasarkan ketersediaan internet di Indonesia sekarang masih berapa persen? Setahu gue masih di bawah 50% ya. Itu masih kecil banget. Selama dia masih di angka 70-80 masih bisa nyampe, gue rasa masih tinggi. Mungkin setelah itu ada kemungkinan aja bisa balik lagi. Jadi gue rasa masih sangat-sangat potensi buat jualan online. Gitu. Terus kalau kayak fashion sendiri, sebenarnya kalau ditanya-tanya ya orang-orang di sekitar gue udah mulai banyak juga sih yang kalau belanja fashion tuh online. Tapi di sisi lain gue lihat juga bahwa sebenarnya di kondisi normal department store yang ya pokoknya kayak Matahari segala macam itu juga masih tetap ramai banget malah. Iya. Nah menurut lu gimana itu? Apakah segmennya emang terbagi dua kayak gitu? Apakah nanti akan berubah nantinya? Kalau menurut gue akan berubah karena itu saat ini masih kondisinya pasarnya, contoh ya Matahari misal tadi lo bilang ya, itu kan mungkin masih mohon maaf masih ada golongan menengah ke bawah, mungkin dari segi edukasi internet juga masih kurang. Artinya buat orang-orang yang sudah secara edukasi bagus, gue rasa juga beralih dengan sendirinya, ataupun orang-orang yang sudah tercover internet dengan mudah dia pakai internet, dia akan pindah dengan sendirinya. Soalnya kalau lo perhatikan sekarang juga mall-mall di Indonesia itu sudah arahnya sudah bukan jualan retail, tapi dia sudah mempersiapkan untuk sebagai entertainment aja, gitu. Tempat misalnya nanti ada akuarium raksasa gitu, contoh kayak Exchange Mall yang kedua kan sudah dibangun. Misalnya kayak konsepnya cuman kuliner aja. Jadi ntar kita ke mall ya cuman emang buat tadi
refreshing, nonton, makan. Bayangan gue sih seperti itu. Kalau yang namanya retail tuh cuman kayak ya eksistensi aja, dia ada lo outletnya gitu. Penjualannya dari mana dia mungkin nggak berharap dari outlet itu juga gitu. Dia yang penting dia bisa sebagai sarana promosi aja. Penjualan gue rasa sih akan lari ke online semua. Mungkin ya. Tapi kalau mobil gimana, Ro? Kayak produk-produk yang value-nya gede lah, kayak mobil gitu gimana? Nah itu gue belum ngerti juga ya, gue bingung ya, karena pada saat sekarang kan bisa dibilang kan itu setengah online ya, masih setengah online. Orang jualan di OLX dia masih mesti ketemu dulu kan. Nah itu gue masih kurang paham deh kalau itu deh. Kalau barang-barang yang itu gue kurang paham. Karena ya tadi mungkin kalau buat nominal-nominal tertentu masih jadi pikiran, apalagi namanya mobil bekas gitu ya. Itu gue rasa memang ada yang namanya COD akan terus ada sih. Kecuali barang produk baru sudah ada mulai ya kemarin ya. Maksudnya dia beli di marketplace, diantar tuh pakai box ya, entah gimmick atau apa, ya itu kan sempat terjadi gitu ya. Enggak, tapi jadi pertanyaan, apakah memang yang namanya pasar market online itu hanya benar-benar dari proses marketing sampai closing itu benar-benar dilakukan secara digital atau memang ada hybrid gitu? Itu definisi online jadi ya, sebenarnya definisi online itu kita jualan di internet pakai WA juga disebutnya online sih. Gitu. Yes. Kadang-kadang keren-kerenan aja. Oh, gue opini nggak jelas itu juga online ya. Iya, maksudnya kayak misalnya, yang dibilang online tuh kalau jualannya udah di Instagram, udah di Facebook, udah di mana namanya, misalnya di marketplace gitu. Sedangkan itu nggak dianggap online, nggak juga. Jualan di WA pun online ya, selama pakai internet ya online gitu. Entah prosesnya closing tadi harus ketemu, menurut gue online gitu. Cuman ya nggak full online aja, misal masih mesti ketemu. Ya teknis lah itu ya sebenarnya ya. Iya. Teknis jadinya kan. Ya, gitu. Karena online ya begitu, udah ada WA aja udah online sih. Gitu. Gue mau nanya nih, Ro. Ya. Apa namanya, lu pernah terpikir kalau ini, maksud gue terbersit lah, ini kalau gagal kayak gimana gitu, ini kalau gagal kayak gimana, terus maksudnya masalah-masalah apa sih yang berat banget lu hadapin selama lu ngejalanin si usaha ini ya. Maksudnya gue yakin sih masalah pasti datang setiap hari, cuma gue mau lihat masalah yang paling susah yang lu hadapin apa, terus lu waktu itu ngadepinnya kayak gimana gitu, dan kira-kira menurut lu hal apa yang ngebuat lu tuh akhirnya bisa ngelewatin itu semua gitu. Nah itu maksud gue, bisa nggak lu share gitu gimana? Iya. Ya satu pertama tadi ya misalnya kita punya planning terburuk gitu ya, misalnya usaha kita mandek segala macem gitu ya, misalnya dulu ya. Jadi kalau ini suara gue kedengeran nggak ya? Kedengeran ya. Ya jadi misalnya situasi terburuk seperti apa. Jadi gue sudah memang karena gue orang yang fleksibel, jadi gue apa aja sih. Contoh, gue ngasih contoh aja ya, gue modelnya begitu ya. Contoh misalnya pada saat gue dulu usaha mungkin setahun 2 tahun, gue tuh masih nanya-nanya ke mertua gue yang kerja di pelayaran, misalnya apakah gue bisa jadi istilahnya orang pelayaran, orang teknisinya di sana, apa seperti apa. Bahkan dalam tanda kutip misalnya, gue hanya sebagai ABK, fine-fine aja, gue nggak ada masalah gitu. Bahkan diinfoin, ini punya teman papa nih, Fer, kontaknya petinggi Krakatau Steel, gue telepon dong, gue juga, gue cuek aja, sok kenal aja, gue telepon, ada lowongan nggak segala macam. Yang pengen gue sampein artinya, karena satu gue orangnya fleksibel, yang kedua gue itu tadi yang penting gue bisa ngejar tanggung jawab gue. Artinya gue punya tanggung jawab itu keluarga ya. Gue nggak boleh mengorbankan keluarga gue. Artinya dengan gue punya rasa-rasa prinsip misalnya idealis, gue harus begini, itu kan cuman gue nggak dapat penghasilan, itu kan gue mengorbankan orang gitu ya. Nah itu jadi itu yang ada di pikiran gue, dan
kebanggaan gue saat ini ada loh, maksud gue orang yang jumlah karyawannya lebih sedikit atau enggak bisa dibilang Superman gitu ya, bahkan dia sendiri doang tapi hasilnya jauh menggunung di sektor usaha yang sama ya, kita bahasa di sektor usaha yang sama, dia hasilnya jauh lebih tinggi, itu ada banyak gitu. Cuman gue merasa ya gue nggak merasa apa ya, nggak merasa menyesal juga dengan kondisi saat ini gitu. Bisa dibilang gue terlalu gendut karyawannya segala macam, terlalu banyak. Kebanggaan tersendiri gue tuh ketika kita bisa ngasih manfaat ke orang lain. Itu rasanya aduh, ngasih manfaat ke saudara-saudara kita gitu, kasih bantuan, artinya bantuan bukan dalam bentuk itu ya, apa ngasih ikannya, cuman kita kasih kailnya, kita bantu bagaimana, dan hasilnya sudah pada bisa kelihatan sekarang kayak gitu. Bro, dan kalau katanya kan sebenarnya margin bisnis fashion tuh gross marginnya gede ya. Tapi gue perhatiin juga kayak misalkan kayak yang dulu pernah terkenal gitu ya, tapi banyak juga yang turun, misalkan kayak juga udah mulai nggak kedengeran. Terus kayak lu kayaknya propertinya banyak, cuman penjualannya agak kurang. Itu menurut lu kenapa sih bisa kayak gitu? Ya, kalau menurut gue aja ya, maksud gue yang terjadi sesungguhnya gue juga nggak tahu. Jadi tergantung dia distribusinya seperti apa, jalur distribusinya seperti apa. Contoh kayak misalnya kita sekarang nih, kita ada bagi-bagi lah, artinya kita ada yang jalur distribusinya itu lewat jaringan. Contohnya, kalau kita ngomongin jaringan, terus terang margin kita memang nggak terlalu besar, gitu. Kita nggak terlalu besar, cuman kita nyari quantity. Karena ketika jaringan kita order, kita sebutnya distributor gitu ya, mereka ordernya memang nggak sedikit, banyak. Cuman di satu sisinya kita juga harus mikirin produk-produk yang harus kita cari marginnya besar. Itu mengapa alasannya kita jualan nggak hanya produk fashion aja, nggak hanya produk rocel aja. Jadi kita punya dua kaki nih. Satu lagi kita main di retail, kita cari marginnya besar dan cash flow-nya bagus. Menurut gue itu yang harus kita siapin biar kita nggak ngandelin satu corong distribusi. Gitu. Terus gue punya pertanyaan menarik nih. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara global kan cost produksi fashion di Indonesia sebenarnya kecil dibandingkan harga global gitu ya. Kita nggak ngomong harga Indonesia ya. Jadi harga di Eropa, Amerika segala macam. Lu Vero ini nggak tertarik ke pasar ekspor atau enggak? Satu. Terus yang kedua, apakah lu akan masuk ke sepatu juga? Soalnya kalau fashion apalagi olahraga ya. Lagi conference perlu banget. Gimana, Ro? Oke, jadi yang pertama tertarik pasar ekspor apa enggak? Udah pasti ya kita tertarik lah, kita pengen ya punya cita-cita gitu ya, brand kita dikenal di luar negeri. Cuman mungkin saat ini bisa. Segembok lo. Cuman saat ini fokus kita sedang ngelihat pasar di lokal aja ini masih berlimpah ruah sebenarnya. Jadi jangan sampai kita ngelihat yang jauh-jauh dulu. Tapi mungkin itu yang ngebuat brand lokal kita tuh malas untuk go internasional ya. Maksud gua ya jadi karena memang ngerasa di Indonesia masih luas, gitu Ro ya. Ya betul. Karena gini ya, maksud gua yang luar aja jualan di kita gitu, apalagi yang namanya produk muslim ya. Kenapa yang luar bisa dibilang malah jadinya nanti dominan, kan itu malah ya aneh aja, kita di rumah sendiri kok malah jadi tamu gitu. Makanya gua rasa ya kita fokus saat ini sih gua masih menentukan fokus gua di dalam. Mungkin ada satu nanti kita keluar lah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Sepatu, Bro. Bakal sepatu pengen masih gue lagi nyari itu kok vendor. Ya nanti kan bisa, kalau sepatu sport kan bisa ke Sandiaga Uno, Ro. Bisa ya? Iya, dia kan promosi sepatu itu tuh. Ya bisa aja, siapapun lah kalau ada itunya, peluangnya, harganya masuk, pasarnya sesuai, kan kita coba aja. Oke guys, kita sudah di ujung waktu nih. Ya satu poin yang ya gue
sangat amazed juga dengan perubahan Vero yang terjadi, dan itu menjadi pelajaran banget buat kita semua bagaimana itu tadi ya, keterpepetan ya bisa merubah segalanya gitu. Iya. Apa namanya, dan terus ya jangan cepat puas gitu. Sekarang pun masih terus bergerak Vero, walaupun dengan stylenya Vero ya, tetap nggak bisa dipaksa Vero berubah jadi kayak Benny itu gak bisa. Oke, kalau nggak ada lagi, cukup dulu kita malam hari ini. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, subscribe. Terus jangan lupa loncengnya juga dibunyikan, karena insya Allah ini sudah keempat kali kita akan membuat ini semakin rutin. Kita akan kembali lagi pertemuan berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru dan lebih panas, tentu saja. Oke, gitu aja guys. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you Vero ya. Oke, thank you semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cukup recordingnya.